Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video saya yang kemarin ya tentang dropship, saya sudah membahas banyak hal tentang harga, penilaian, dan star seller. Kenapa ketiga tersebut menjadi poin penting bagi seorang dropshipper. Nah, kelanjutannya saya dalam video ini akan membahas tentang jumlah produk, ekspedisi, dan juga alamat. 3 poin yang akan saya bahas pada video ini juga merupakan sebuah hal yang cukup penting selain 3 poin yang sudah saya bahas pada video yang kemarin. Nah, langsung saja saya membahas tentang jumlah produk. Kita login dulu ke Shopee. Jumlah produk. Misalnya kemarin saya mencontohkan itu dompet wanita. Nah, di sini kalian harus tahu jumlah produk di toko tersebut. Misalnya saya akan menjual ini ya. Saya ini hanya mencontohkan saja. Tentang jumlah produk. Kita cek jumlah produk tersebut stoknya berapa. Nah, di sini ini ya stoknya. Kita scroll ke bawah, di bawah tulisan rincian produk. Stok 247. Kenapa jumlah stok ini sangat penting? Tentunya kita tidak ingin ya ketika kita sudah mengupload gambar ini dan kita sudah memasarkannya, terus ada orang beli, tiba-tiba produk tersebut habis. Nah, usahakan di sini masih ada stok itu minimal 200 piece ataupun 200 produk. Jadi kita bisa aman. Mungkin untuk 1 bulan 2 bulan ke depan kita bisa aman dengan stok 247 ini. Namun saya juga tidak menyarankan kalian memasarkan ataupun menjual produk ini. Itu di situ kalian tulis stok 247 juga. Jadi usahakan kalian membuat stok itu sekitar 5-10 saja. Jadi ini hanya untuk menjaga-jaga supaya kita aman dari pembatalan. Jika kita menjualnya di Facebook tidak apalah, tapi ketika kita menjualnya di marketplace, misalnya di Lazada ataupun di Tokopedia, itu akan berakibat fatal. Ketika ada seorang pembeli membeli produk kita, ternyata produk kita itu habis dan kita batalkan orderan tersebut. Itu akibatnya ya boleh dikatakan fatal terhadap toko kita. Toko kita produk-produknya akan susah bersaing dengan kompetitor lain karena marketplace tersebut menganggap bahwa stok kita itu tidak aman alias sedikit. Nah, itu adalah jumlah produk dan stok. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah ekspedisi. Nah, khusus di Shopee banyak sekali menerapkan ataupun toko-toko yang mencantumkan ekspedisinya itu menggunakan JNT dan JNE cashless. Apa sih yang namanya JNE cashless? Jadi JNE cashless itu hampir sama dengan JNT ya. Kalau JNT itu kita mengirim barang tapi kita tidak usah menunggu nomor resi. Jadi begini, ketika ada orang membeli di toko kita, itu secara otomatis resinya langsung keluar. Itu pakai JNT. Nah, jika JNE cashless itu juga sama. Ketika ada orang membeli produk di toko kita dan dia memilih
ekspedisi JNE cashless, maka otomatis resi akan keluar. Nah, jika kita menerapkan ataupun kita membeli produk yang ada di supplier itu dengan sistem JNT atau dengan ekspedisi JNT ataupun JNE cashless, maka resi tersebut tidak bisa kita input ke marketplace lain. Nah, solusinya adalah kita harus mencari toko yang menggunakan ekspedisi JNE reguler ataupun POS. Nah, kita coba apakah produk ini menggunakan JNE reguler ataupun POS. Nah, Ninja Express, nah, JNE reguler atau cashless saya tidak merekomendasikan. Nah, berarti toko ini jangan dijadikan untuk dropship ya, untuk supplier ya. Kita cari dulu. Kita cari yang menggunakan JNE reguler dan POS. Di sini ya kalian mencoba melihatnya itu, klik ongkos kirim. Nah, Gusen. Di sini reguler JNE cashless, ini resi otomatis, ini dia menggunakan resi otomatis semua. Kalian bisa mencari sendiri ya. Kalau saya mencarinya satu persatu cukup lama. Kalian bisa mencari sendiri produk di toko yang tidak menggunakan ekspedisi dua tersebut. Pokoknya intinya kita tidak bisa menginput resi jika resi tersebut otomatis ataupun ekspedisi yang menggunakan JNT dan JNE cashless. Nah, itu saja. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah alamat. Kenapa alamat ini cukup penting? Usahakan ketika kalian sudah menemukan supplier yang tepat, saya contohkan di sini. Kita lihat, kita kunjungi alamatnya di mana. Dikirim dari Banjarmasin. Nah, berarti alamat tersebut, alamat orang yang menjual dompet ini adalah Banjarmasin. Terus kita harus menyesuaikan alamat toko kita itu menjadi Banjarmasin. Untuk jalan RT RW bisa kalian siasati sendiri, yang penting Banjarmasin. Sama dengan supplier produk yang kita ambil. Tujuannya apa? Untuk menghindari ketimpangan dari ongkos kirim. Contoh saja, jika kita mengambil ataupun supplier kita di Banjarmasin, terus kita ada di Semarang, ada orang dari Bandung membeli di toko kita. Jarak Bandung dari Semarang itu dekat, namun jarak Bandung dari Banjarmasin itu cukup jauh. Jadi ada selisih ongkos kirim. Nah, itu sih tidak apa-apa karena kita tinggal di Jawa ataupun di Semarang, yang membeli ada di Bandung. Nah, jika sebaliknya kita di Semarang, terus supplier kita di Banjarmasin, ini Kalimantan ya, terus ada pembeli kita itu membelinya di kota Banjarmasin juga, repot. Jadi usahakan alamat kita itu sesuai dengan alamat supplier yang kita ambil produknya. Kita tinggal di Semarang dan yang membeli itu ada di kota Banjarmasin dan supplier kita ada di Banjarmasin. Tentu yang dihitung adalah kota pembeli kita dengan Semarang. Itu cukup jauh. Nah, usahakan alamat yang ada di toko kita sama dengan yang ada di supplier kita. Itu berlaku hanya untuk marketplace saja. Jika kita memasarkan produknya
produk kita di Facebook, kita tidak usah menempatkan ataupun mencantumkan pengiriman dari mana. Ketika ada orang yang beli ataupun order, bisa lewat Facebook, Messenger, ataupun nanti bisa lewat WhatsApp, kita tinggal cek ongkos kirimnya saja. Kita cek ongkos kirimnya, kita sampaikan kepada pembeli, dan pembeli setuju, dia transfer, sudah kita beli di supplier kita di Banjarmasin ini. Nah, tentunya kalian dalam mengecek ongkir itu ya jangan dari Semarang, tapi dari Banjarmasin. Nah, sekian apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.